Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan sekarang mengenai strategi algoritma dan pemrograman. Apa itu strategi algoritma dan pemrograman? Mari kita simak. Strategi algoritmik dan pemrograman pada kelas 11. Ini merupakan gabungan dari bab berpikir komputasional serta algoritma dan pemrograman. Aktivitas yang diberikan pada algoritma dan pemrograman masih dititik beratkan pada kompetensi dasar seperti kemampuan memahami algoritma yang ditulis dalam bentuk diagram alir atau pseudocode dan kemampuan menulis kode program atau coding. Pada kelas 11, aktivitas yang diberikan lebih dititik beratkan pada kemampuan pemrograman untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu, berpikir komputasional serta algoritma dan pemrograman menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal inilah yang menjadi alasan utama untuk menyatukan kedua bab tersebut menjadi bab strategi algoritmik dan pemrograman. Pada bab ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran berpikir komputasional serta algoritma dan pemrograman pada fase F sebagai berikut. Yang pertama ini ada berpikir komputasional. Yang kedua algoritma dan pemrograman. Berpikir komputasional pada fase ini diharapkan nanti peserta didik mampu menganalisis beberapa strategi algoritmik serta kritis dalam menghasilkan banyak alternatif solusi untuk suatu persoalan dengan memberikan justifikasi efisiensi, kelebihan, dan keterbatasan dari semua alternatif solusi, kemudian memilih dan menerapkan solusi terbaik, paling efisien dan optimal dengan merancang struktur data yang lebih kompleks dan abstrak. Yang kedua, algoritma dan pemrograman. Peserta didik mampu bergotong royong dalam mengembangkan program modular yang berukuran besar menggunakan bahasa pemrograman yang ditentukan, mampu memahami struktur program atau aspek statik dan eksekusi aspek dinamik suatu program sumber atau shortcode, serta memelihara dan menyempurnakannya, mampu mengenal algoritma standar dan strategi efisiensi, mampu merancang dan mengimplementasikan struktur data abstrak yang kompleks seperti beberapa library standar termasuk library untuk kecerdasan buatan atau AI, dan pengolahan data bervolume besar, serta mampu menerjemahkan sebuah program dalam satu bahasa yang sudah dikenalnya ke bahasa lain berdasarkan kaidah translasi yang diberikan. Yang berikutnya adalah penjelasan berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah metode atau cara berpikir yang digunakan untuk memecah masalah secara efektif dan sistematis, layaknya seorang ilmuwan komputer. Ini bukan berarti kita harus belajar coding, melainkan menggunakan konsep-konsep dasar ilmu komputer untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Berpikir komputasional memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Jadi, di sini ada penjelasan 4 pilar utama berpikir komputasional. Jadi, ada 4 teknik utama yang menjadi fondasi dari cara berpikir ini atau bercara berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi atau decomposition. Proses ini adalah memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan sederhana. Misalnya, saat membuat kue, pemecahannya menjadi langkah-langkah seperti menyiapkan bahan, mengocok adonan, memanggang, sampai dengan menghiasnya. Yang kedua adalah pengenalan pola atau pattern recognition. Teknik ini adalah menemukan kesamaan atau pola dalam masalah-masalah kecil yang sudah dipecah. Dengan mengenali pola, kita bisa menemukan solusi yang sudah pernah berhasil sebelumnya. Contohnya, jika Anda melihat bahwa semua masalah matematika yang Anda hadapi memerlukan penjumlahan, Anda mengenali pola tersebut dan tahu harus menggunakan operasi penjumlahan. Yang ketiga, abstraksi atau abstraction. Ini adalah proses mengidentifikasi informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Misalnya,
saat menggunakan peta, Anda hanya perlu melihat jalan utama dan lokasi tujuan, bukan setiap pohon atau bangunan kecil di sepanjang jalan. Yang keempat, algoritma atau algoritma. Ini adalah menyusun langkah-langkah yang terstruktur dan logis untuk menyelesaikan masalah. Urutan langkah-langkah ini harus jelas dan bisa diikuti. Contohnya, instruksi cara membuat nasi goreng adalah sebuah algoritma. Di sini ada contoh instruksi atau cara membuat nasi goreng. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada outputnya. Di input, yang perlu dipersiapkan adalah bahan untuk membuat nasi gorengnya. Yang pertama, siapkan bahan-bahan dimulai dari nasi putih, telur, bawang merah, bawang putih, cabai, minyak goreng, kecap manis, garam, dan lada atau yang lainnya. Potong semua bahan yang diperlukan, bawang atau cabainya. Lalu yang kedua, masuk ke proses memasak. Panaskan sedikit minyak goreng di wajan, tumis bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai hingga harum. Masukkan telur, orak-arik telur hingga matang. Masukkan nasi putih ke dalam wajan, aduk hingga tercampur rata dengan bumbu dan telur. Tambahkan kecap manis, garam, dan lada, aduk kembali hingga semua bumbu merata. Dan di sini proses outputnya atau hasilnya, setelah nasi goreng matang, matikan api, sajikan nasi goreng di atas piring, tambahkan bahan pelengkap jika ada, misalnya timun, tomat, kerupuk, atau bawang goreng atau yang lain-lainnya. Jadi, berpikir komputasional sangat berguna di berbagai bidang, bukan hanya di dunia teknologi. Ini membantu kita menjadi pemecah masalah yang lebih baik, membuat keputusan yang lebih cerdas, dan bekerja secara efisien. Yang berikutnya adalah contoh berpikir komputasional untuk perjalanan dari rumah ke sekolah. Bisa diilustrasikan dengan alur diagram sebagai berikut. Ini bukan sekedar jalan lurus, tetapi serangkaian langkah logis yang bisa dipecah menggunakan 4 pilar utama berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi atau memecah masalah. Masalah besar atau pergi ke sekolah dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Yang pertama, bangun tidur. Yang kedua, mandi dan sarapan, memakai seragam dan menyiapkan tas, memilih rute dan transportasi, berangkat dari rumah, tiba di sekolah. Ini adalah dekomposisinya atau memecah masalahnya. Yang kedua, pengenalan pola atau menemukan kesamaan. Jika kemarin macet di jalan A, kemungkinan hari ini akan macet lagi. Jika hari Senin biasanya ada upacara, maka harus sampai lebih awal. Yang berikutnya, pola cuaca. Jika pagi mendung, sebaiknya bawa payung atau jas hujan. Yang berikutnya adalah abstraksi atau fokus pada yang penting. Informasi penting, jarak rumah ke sekolah, berapa jaraknya? Bisa dihitung dengan radius, kilometer atau meter. Waktu tempuh rata-rata, berapa menit, berapa detik, berapa jam. Jenis transportasi, misalkan menggunakan motor, bis, atau jalan kaki, atau misalkan menggunakan kendaraan yang lain. Jam masuk sekolah. Informasi tidak penting diabaikan. Misalkan warna mobil yang lewat, berapa jumlah pohon di sepanjang jalan, nama-nama toko di pinggir jalan. Ini termasuk kategori yang diabaikan. Yang keempat adalah algoritma atau menyusun langkah-langkah. Menyusun langkah-langkah, berikut adalah contoh diagram alur sederhananya. Di sini algoritmanya berangkat ke sekolah dengan tepat waktu. Dimulai dari instruksinya adalah dimulai dari start. Dimulai dari sini, bangun pukul 4. Lalu apakah hari ini sekolah? Apabila iya, maka dilanjutkan. Apabila tidak, maka selesai. Jadi sampai sini saja programnya. Jika iya sekolah, maka dilanjutkan dengan sarapan dan mandi, dan yang lainnya. Yang berikutnya, setelah sarapan dan mandi, periksa cuaca dan jadwal. Yang berikutnya, pilih transportasi, baik motor, bis, jalan kaki, atau yang lainnya. Yang berikutnya adalah apakah macet. Apabila iya macet, maka pilih rute alternatif. Apabila tidak, maka
ikuti rute utama atau jalan utama yang biasa dilalui. Yang berikutnya, berangkat dan perkiraan waktu tempuh dari rumah ke tempat tujuan atau ke lokasi tujuan. Apakah sudah sampai di sekolah? Ya, jika iya, maka selesai. Apabila sudah sampai di sekolah, pertanyaannya, jika tidak, maka lanjutkan perjalanannya. Bisa jadi misalkan kendaraannya mogok ataupun hal-hal yang lainnya. Ini adalah contoh diagram alur sederhana ketika kita mau membuat sebuah program. Yang berikutnya adalah algoritma dan pemrograman. Adalah dua konsep yang sangat erat kaitannya dalam dua komputasi, namun memiliki makna yang berbeda. Jika diibaratkan, algoritma adalah resep, sedangkan pemrograman adalah proses memasaknya menggunakan resep tersebut. Yang berikutnya adalah algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi yang logis, sistematis, dan struktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma bersifat konseptual, tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu, dan dapat dijelaskan menggunakan bahasa sehari-hari, pseudocode, atau diagram alur atau flowchart. Fokus utama algoritma adalah pada logika di balik penyelesaian masalah. Yang berikutnya, ciri-ciri algoritma yang baik. Yang pertama, input, memiliki input yang jelas. 2. Output, menghasilkan output yang sesuai. Yang ketiga, langkah-langkah jelas. Setiap langkah harus terdefinisi dengan baik dan tidak ambigu. Yang keempat, efisiensi. Langkah-langkahnya harus efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, terminasi. Harus berhenti setelah sejumlah langkah yang terbatas. Yang berikutnya adalah definisi dari pemrograman. Pemrograman adalah proses mengimplementasikan atau menerjemahkan algoritma ke dalam kode program menggunakan bahasa pemrograman tertentu, seperti Python, Java, C++, dan lain-lain. Tujuan pemrograman adalah agar algoritma tersebut dapat dieksekusi oleh komputer untuk menghasilkan solusi yang diinginkan. Dengan kata lain, pemrograman adalah realisasi dari algoritma. Seorang programmer harus mampu menerjemahkan langkah-langkah logis dari algoritma menjadi sintaks atau aturan penulisan yang dipahami oleh komputer. Jadi sintaksnya itu bisa berupa simbol-simbol, angka, atau kode yang lainnya. Misalkan titik koma, dan segala macam itu bahasa yang dipahami oleh mesin, oleh komputer. Hubungan keduanya, hubungan antara algoritma dan pemrograman dapat disimbolkan sebagai berikut. Program sama dengan algoritma plus bahasa pemrograman. Anda tidak bisa memiliki program yang baik tanpa algoritma yang baik. Algoritma yang salah akan menghasilkan program yang salah, meskipun ditulis dengan bahasa pemrograman yang benar. Oleh karena itu, kemampuan berpikir algoritmik, berpikir logis atau terstruktur merupakan fondasi penting sebelum memulai pemrograman. Di sini ada perbandingan antara algoritma dan program. Algoritma itu ibaratkan desain. Sebelum membuat sebuah program ada desain. Ibaratnya seorang desainer pakaian sebelum mengaplikasikan atau mengimplementasikan bahan-bahan menjadi baju itu harus ada desainnya. Jadi desain apakah itu kemeja atau celana panjang, celana pendek, kemeja lengan panjang, lengan pendek, itu didesain dulu sebelum diimplementasikan atau dijahit. Ahli bidang tertentu, misalkan seorang desainer baju, maka kepentingannya adalah membuat baju atau pakaian. Tidak mungkin dikerjakan oleh seorang dokter. Sedangkan di dalam program, yang membuat programnya adalah seorang programmer. Yang ketiga, bahasa bebas. Bahasa dalam algoritma bahasa bebas bisa bahasa keseharian yang biasa digunakan. Sedangkan di dalam program, bahasa-bahasa yang harus dipahami oleh komputer atau program. Di dalam algoritma, yang keempat, hardware, software, OS independen atau operating system independen. Ini bisa apa saja untuk membuat sebuah algoritma. Sedangkan di dalam program, hardware, software,
operating system itu terikat. Misalkan hardware yang digunakan, laptop, handphone, atau perangkat hardware yang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Softwarenya juga sama, misalkan berbasis Windows, Linux, Android. Misalkan kebutuhan untuk membuat sebuah program apa. Yang kelima di dalam algoritma adalah analisis. Setelah proses desain dan lain-lain itu ada analisis atau hasil, apakah sesuai dengan hasilnya atau tidak. Sedangkan di dalam program itu ada testing. Testing itu ketika instruksi-instruksi program atau instruksi bahasa pemrograman selesai diketikkan, maka ada proses testing. Ini bisa langsung dieksekusi. Itu perbedaan antara algoritma dan program. Yang berikutnya adalah bahasa pemrograman berbasis teks. Bahasa pemrograman berbasis teks adalah metode penulisan kode yang paling umum. Anda akan menggunakan editor teks seperti VS Code, Sublime Text, atau Notepad++ untuk mengetikkan serangkaian instruksi dalam bentuk tulisan. Ciri-ciri utama ada sintaks khusus. Setiap bahasa pemrograman, misalnya Python, Java, C++, memiliki aturan penulisan atau sintaks yang ketat. Satu kesalahan ketik bisa menyebabkan program gagal berjalan atau error. Fleksibilitas tinggi, karena Anda menulis kode dari awal, Anda memiliki kendali penuh atas setiap detail dan logika program. Contoh kodenya, ini kode contoh bahasa pemrograman menggunakan Python. Di sini ada hashtag. Ini adalah contoh kode Python nama Budi. Print hello, maka nanti yang keluar adalah kata halo Budi. Karena ada beberapa instruksi, di sini ada nama, maka yang dihasilkan nanti ketika program dijalankan, maka yang terjadi atau hasilnya atau outputnya itu adalah print halo Budi. Di sini namanya adalah Budi. Halo Budi. Ciri-ciri utama yang berikutnya adalah penggunaan. Digunakan untuk hampir semua jenis pengembangan, mulai dari aplikasi web, aplikasi mobile, game, hingga kecerdasan buatan. Yang berikutnya adalah bahasa pemrograman berbasis template atau visual atau block. Bahasa pemrograman berbasis template atau yang lebih sering dikenal sebagai pemrograman visual berbasis blok adalah metode di mana Anda tidak perlu mengetikkan kode. Sebaliknya, Anda akan menyusun blok-blok kode yang sudah jadi. Mirip seperti menyusun potongan puzzle. Ciri-ciri utamanya, yang pertama antarmuka visual. Penggunaan menyeret dan menjatuhkan blok-blok kode ke area kerja. Ini membuat proses belajar lebih intuitif, terutama bagi pemula dan anak-anak. Yang kedua, tidak ada kesalahan sintaks, karena blok-blok sudah dirancang untuk saling terhubung dengan benar, kecil kemungkinan terjadi kesalahan sintaks. Yang berikutnya, contoh platform. Scratch adalah contoh paling populer. Setiap blok sudah memiliki fungsi tertentu seperti gerak 10 langkah atau ulangi sampai. Yang berikutnya penggunaan. Umumnya digunakan untuk tujuan edukasi, memperkenalkan konsep pemrograman dasar, dan membuat animasi atau game sederhana. Demikian pembahasannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.